Perkenalkan, saya Evelyn Gabriela Minarto dengan NIM H0711811317. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang RSA, CRT, dan autentikasi dengan RSA. Yang pertama akan saya bahas yaitu algoritma RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi kunci publik yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adelman pada tahun 1976. Nama RSA diperoleh dari nama penemunya, yaitu Ron. R itu diambil dari namanya Ron Rivers, terus Adi Shamir itu diambil dari S-nya, terus Leonard Alderman itu A-nya, jadi RSA. RSA adalah sebuah kriptografi kunci publik yang berdasarkan pada eksponensial terbatas pada modulo bilangan bulat n set n, di mana n adalah sebuah bilangan bulat gabungan dari dua faktor besar, yaitu semi prime atau semi prima. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci privat. Selama pemfaktoran, bilangan besar menjadi faktor-faktor prima belum ditemukan algoritma yang mampus, maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin. Algoritma RSA digunakan di SSL atau TLS, OpenSSL, web browser seperti Chrome, Firefox, dan sebagainya, email, VPN, Telegram. Properti algoritma RSA. Besaran-besaran yang digunakan pada algoritma RSA adalah P dan Q bilangan prima, itu dia bersifat rahasia. N sama dengan P dikali Q itu bersifat tidak rahasia. Fungsi Euler Totian N sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1 itu bersifat rahasia. E itu kunci ekspansi dengan syarat pembagi bersama terbesar itu sama dengan 1, itu tidak rahasia. Setelah itu D itu kunci deskripsi, di mana D dihitung dari enskripsi balikan dari enskripsi modulo fungsi Euler N, itu bersifat rahasia. Kemudian M itu plain text bersifat rahasia, dan C itu ciphertext bersifat tidak rahasia. Penurunan rumus RSA. Algoritma RSA didasarkan pada prinsip teorema Euler, yaitu A pangkat fungsi Euler Totian N sama dengan 1 modulo N, dengan syarat A harus relatif prima terhadap N, di mana rumusnya itu fungsi Euler Totian sama dengan N buka kurung 1 dikurang 1 per P1 dikali buka kurung 1 dikurang 1 per P2 sampai 1 dikurang 1 per PR. Itu adalah Totian Euler, yang dalam hal ini P1, P2, sampai PR adalah faktor prima dari N. Fungsi Euler Totian adalah fungsi yang menentukan berapa banyak dari bilangan 1, 2, 3 sampai N yang relatif prima terhadap N. Sehingga turunan dari rumus RSA untuk enskripsi itu E, M sama dengan C sama dengan M pangkat E modulo N, untuk deskripsi D sama dengan M sama dengan C pangkat D sama dengan modulo N. Nah, pembangkitan sepasang kunci itu dilakukan dengan 5 cara. Itu pertama, pilih 2 bilangan prima P dan Q yang bersifat rahasia, biasanya bilangan prima yang besar. Yang kedua, hitung nilai N sama dengan P dikali Q. Sebaiknya P tidak sama dengan Q, sebab jika P sama dengan Q maka N sama dengan P kuadrat, sehingga P dapat diperoleh dengan menarik akar 2 dari N saja. Yang ketiga, hitung fungsi Euler Totian N dengan rumus P dikurang 1 dikali Q kurang 1. Selanjutnya, pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik, di mana E relatif prima terhadap fungsi Totian Euler N. Yang terakhir itu, hitung kunci deskripsi dengan persamaan E dikali D sama dengan 1 modulo fungsi Euler Totian N atau D dikali E inverse modulo fungsi Euler Totian N. Hasil dari algoritma di atas adalah kunci publik adalah pasangan E, N, kunci privat adalah pasangan D, N. Algoritma enskripsi. Setiap blok ciphertext atau CI dideskripsi kembali menjadi blok MI dengan rumus MI sama dengan
CI sampai D modulo N, yang dalam hal ini dia adalah kunci privat. Nyatakan pesan menjadi blok-blok plaintext M1, M2, M3 dengan syarat 0 lebih kecil dari MI, lebih kecil dari N kurang 1, hitung blok ciphertext CI untuk blok plaintext PI dengan persamaan CI sama dengan MI E modulo N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Kelemahan RSA. RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES. Dalam praktek, RSA tidak digunakan untuk menginskripsi pesan, tetapi menginskripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik penerima pesan. Pesan diinskripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Penerima mendeskripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendeskripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Autentikasi dengan RSA. CRT atau Chinese Remainder Theorem merupakan suatu teori matematis yang berfungsi untuk membantu menyederhanakan eksponensiasi modular yang berukuran besar. Teori ini kerap digunakan sebagai salah satu solusi dari permasalahan yang ditemukan saat operasi sebuah algoritma yang membutuhkan penyederhanaan eksponensiasi modular seperti pada algoritma RSA. Algoritma RSA memiliki kekurangan, yaitu sulitnya melakukan proses deskripsi pada algoritma ini yang disebabkan nilai eksponensiasi pada proses deskripsi relatif sangat besar. Karena terdapat kekurangan pada algoritma RSA, diperlukan suatu teori yang mampu membantu agar kinerjanya menjadi lebih baik. Kesulitan yang terjadi pada RSA yakni pada saat deskripsi, pesan disebabkan eksponensiasi modular yang umumnya sangat besar. Oleh karena itu, pada penelitian ini dipelajari penggunaan teori CRT pada saat deskripsi pesan dengan algoritma RSA. Pembangkitan kunci RSA CRT itu ada 9, yaitu pertama, mengambil nilai prima acak P, misalnya P itu sama dengan 137 dan Q 131, kemudian kita menghitung nilai N sama dengan P dikali Q, di mana P dan Q sudah diketahui sebelum nilainya, sehingga P dikali Q itu sama dengan 137 dikali 131 adalah 17.947. Kemudian menghitung nilai N dengan rumus P dikurang 1 dikali Q kurang 1 sama dengan 137 dikurang 1 sama 136, terus Q itu 131 dikurang 1 130, jadi 136 dikali 130 adalah 17.680. Kemudian memilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus GCD E, N sama dengan 1, misalnya E sama dengan 3. Menentukan nilai D dengan rumus E dikali D modulo M sama dengan 1 sama dengan 3 dikali 11.787 modulo 17.680 sama dengan 1, maka nilai D sama dengan 11.787. Kemudian menentukan nilai DP sama dengan E inverse modulo P dikurang 1 sama dengan D modulo P kurang 1, sehingga DP didapatkan sama dengan 91. Lalu menentukan nilai DQ, di mana E inverse modulo Q kurang 1 sama dengan D modulo Q kurang 1, di mana DQ-nya didapatkan adalah 87. Kemudian menentukan kunci publik dan kunci private. Kunci publik itu didapatkan dari E, N, berarti di mana E-nya adalah 3 dan N-nya adalah 17.947. Sehingga didapatkan kunci publik adalah 3 dan 17.947. Sedangkan kunci private didapatkan dari DP, DQ, Q inverse, P, dan Q, yaitu 91, 87, 114, 137, dan 131. Enskripsi. Contoh pesan yang dienskripsi adalah 1562, maka C sama dengan M pangkat E modulo N, sehingga C sama dengan 1562 pangkat 3 modulo 17.947 adalah 8.825. Kemudian deskripsi. Untuk mendeskripsikan ciphertext di atas digunakan rumus M sama dengan C pangkat D modulo N, sehingga M sama dengan 8.825 pangkat 11.787 modulo 17.947. Namun jika diperhatikan, nilai eksponensial modulo terlalu besar sehingga sangat sulit mencari nilai pemangkatan C,
sehingga diperlukan CRT untuk mendeskripsikannya. Proses deskripsi sebagai berikut. Yang pertama menentukan nilai M1. Yang kedua menentukan nilai M2. Setelah itu kita akan menghitung hasil deskripsi, di mana dari hasil menghitung nilai M1, M2, dan itu kita akan menghitung nilai deskripsi M sama dengan M2 ditambah H dikali Q, sehingga M sama dengan 121 ditambah 11 sama dikali 131 adalah 1562. Setelah itu autentikasi dengan RSA. Diberikan suatu pesan X, sebuah digital signature ditambahkan ke pesan tersebut. Hanya orang yang mengirim pesan yang dapat membuat signature yang sah. Yaitu, bagaimana sih cara membuat signature? Untuk menandai dokumen, pengirim dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, membuat pesan yang akan dikirim. Kedua, merepresentasikan pesan ini sebagai integer M antara 0 dan N kurang 1. Yang ketiga, gunakan kunci rahasia N, D untuk menghitung signature S sama dengan M pangkat D modulo N. Dan yang keempat itu mengirim signature S ini kepada penerima. Nah, setelah itu kita akan melakukan verifikasi signature. Untuk memverifikasi signature, penerima dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, menggunakan kunci publik si pengirim N, E untuk menghitung integer itu. Yang kedua, memisahkan isi pesan dari integer. Yang ketiga, secara terpisah hitung isi pesan dari informasi yang telah ditandai. Dan yang terakhir, jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signature valid. Sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma RSA. Pertama, dilakukan import mart agar program dapat menggunakan semua fungsi yang ada pada modul mart. Kemudian mendeklarasikan fungsi char to number itu mengubah karakter ke number, ke angka. Number to char itu mengubah angka ke karakter. Itu untuk menginput ini, def input para untuk menginput. Kemudian def is prime berguna untuk menguji apakah suatu bilangan merupakan bilangan prime atau bukan. Terus fungsi def ini gcd a, b itu untuk mencari faktor pembagi terbesar. Terus count private key itu dilakukan untuk membangkitkan kunci privat. Count public key itu untuk membangkitkan kunci publik dengan menginput nilai P dan Q. Setelah nilai P dan Q input, kemudian dicek apakah nilainya itu dia bilangan prima atau bukan. Jika bukan bilangan prima, maka program akan berhenti. Kalau tidak, dia akan lanjut dengan melakukan perhitungan N sama dengan P dikali Q. Setelah itu melakukan enskripsi. Setelah itu dilakukan deskripsi. Di sini count public key kita akan menghitung kunci publik dengan menginput nilai P, Q, dan E. Misalnya kalau saya masukkan kuncinya itu 83, kemudian Q-nya saya mau kasih masuk 11, terus E-nya saya mau kasih masuk 217. Nah, hasilnya itu banyak sekali. Nah, public key-nya itu 217 dan 913 dan private key itu 393 dan 913. Nah, ini setelah itu mau melihat hasil enskripsi dari inputan E, N, message. Nah, kita kasih masuk dulu, kita input itu dulu, E-nya itu misalnya saya mau 217. Kemudian N-nya saya mau 913. Nah, message-nya itu saya mau kasih masuk kriptografi. Coba kita enter. Nah, ini muncul. Ini hasil enskripsinya. Terus kita mau coba lakukan deskripsi dengan input D, N, dan ciphertext. Nah, kita pertama input itu D-nya itu saya mau dia 393. Terus N-nya itu 913. Terus ini message bisa mengambil dari yang sini ya, hasil dari unit kriptografi, mau buktikan apakah cocok atau bukan hasil deskripsinya.
Nah, dan hasilnya kriptografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma RSA dengan CRT. Nah, pertama itu saya lakukan import math agar program dapat menggunakan semua fungsi pada modul math. Kemudian saya dicek apakah semua itu bilangannya bilangan prima atau bukan. Setelah itu mencari GCD, greatest common divides atau pembagi persekutuan terbesar. Terus dilakukan pembangkitan kunci privat, kemudian lakukan pembangkitan kunci publik dengan menginput nilai P dan Q. Kalau prima dia akan lanjut, kalau dia bukan bilangan prima dia akan berhenti. Nah, kalau dia lanjut itu dia akan melakukan perhitungan N sama dengan P dikali Q, perhitungan Totien. Nah, setelah itu dilakukan enskripsi, kemudian dilakukan deskripsi. Nah, di sini kita akan count public key, kita akan melakukan pembangkitan kunci publik. Kita akan menginput nilai P. Dimana nilai P-nya itu saya mau dia 137. Saya mau dia 137. Terus Q-nya saya mau dia 131. Terus E-nya aku isi 3. Nah, hasilnya itu public key-nya itu 3 sama 17.947, private key-nya sama 9187, 114, 137, 131. Nah, saya tuh sama coba print inskripsi dari 3, 17, 947 sama 1562. Nah, itu kalau di print hasilnya 8825. Terus kalau deskripsinya itu saya kasih masuk yang dari private key itu saya tambahkan 8825, itu hasilnya menjadi 1562. Kembali ke sini toh, berarti bisa dibuktikan kalau hasil inskripsi dan hasil deskripsi itu sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.